Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di Matematika Peminatan. Kali ini Ibu akan melanjutkan pembahasan kita minggu lalu terkait dengan penyelesaian persamaan trigonometri. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas untuk penyelesaian persamaan trigonometri pada bentuk yang sederhana. Bentuknya adalah, masih ingat, sin X sama dengan sin alfa, cos X sama dengan cos alfa, dan tangen X sama dengan tan alfa. Nah, kali ini kita akan melanjutkan bentuk-bentuk yang lain, ya, bentuk yang lain. Tapi sebelumnya diingatkan kembali dengan masih bentuk yang seperti kemarin. Hanya di sini ada yang sedikit berbeda, ya. Tapi secara konsep itu sama seperti kemarin. Perhatikan di sini ada sin 3x sama dengan sin x, lalu sin 3x sama dengan cos 3x, ya. Nah, apa yang berbeda? Nah, di sini kalian bisa lihat ternyata bentuknya ini ya. Oke, sorry. Di sini sin 3x sama dengan sin x, ya, untuk yang bentuk yang pertama. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan yang kemarin, ya. Kalau kemarin kan ini sin x sama dengan sin alfa, gitu ya. Alfanya misalkan 30 gitu. Nah, sekarang ini sin 3x sama dengan sin x, gitu ya. Nah, tapi secara konsep sebetulnya sama saja. Ya, kita akan lihat. Lalu soal yang kedua, sin 3x sama dengan cos 3x. Intervalnya dari 0 sampai 360. Nah, yang pertama kita akan bahas di sini sin 3x sama dengan sin x, ya. Karena sudah sama-sama sin kiri dan kanan, ya, maka kita langsung saja. Jadi 3x sama dengan x ditambah k kali 360, gitu ya. Jadi sin 3x sama dengan, kemarin kan sin alfa, gitu ya. Maka alfa sama dengan, ingat yang kemarin, sin x sama dengan sin alfa. Maka alfa kemarin itu adalah, x sama dengan alfa ditambah k kali 360, gitu ya. Masih ingat? Nah, x yang satunya adalah x sama dengan 180 min alfa ditambah k kali 360. Yang ini ya. Nah, artinya apa? X ini tetap. Jadi X ini tetap, hanya di sini kebetulan X-nya adalah 3X, maka ini 3X sama dengan X ini kalau kemarin namanya alfa, ditambah K kali 360, gitu ya, jadi sama saja. Atau 3X sama dengan 180 min X ditambah K kali 360. Kalau kemarin 180 min alfa ditambah K kali 360. Jadi intinya sama saja, ya, seperti yang kemarin kita bahas. Oke. Nah, berikutnya ini pindah ruas sehingga diperoleh 3 dikurangi 1 itu 2x, ya. Sama dengan ini tetap berarti K kali 360. Nah, lalu semuanya dibagi oleh 2. Dibagi oleh 2 sehingga 2x dibagi 2 itu x, lalu 360 dibagi 2 itu 180. Sehingga kita peroleh bentuknya menjadi x sama dengan K kali 180, gitu ya. Nah, berikutnya substitusi K sama dengan 0 ke rumus ini, ya. Sehingga diperoleh X-nya 0. Lalu K sama dengan 1 diperoleh, kalau ini 1 kali 180 kan 180. K sama dengan 2 itu 360. Nah, yang ini baru yang ini ya. Oke. Nah, sementara untuk ini dari mana ini? Ini diperoleh dari yang ini. Yang rumus kedua, 3x sama dengan 180 min x ditambah K kali 360. Nah, di sini kalian bisa lihat 3x ini kan min, pindah ruas jadi plus, jadi ini 4x, ini 180-nya tetap, K kali 360. Lalu semuanya dibagi 4, ya, dibagi 4, jadi 4x dibagi 4x, 180 dibagi 4, 45, 360 dibagi 4, 90. Nah, ini rumus yang kedua, jadi rumusnya ini atau ini. Nah, berikutnya untuk K-nya 0 masukkan ke sini, 0 kali 90, 45, lalu K-nya 1 kali 190 itu ditambah 45, 135. Jadi 45 tambah 90, 135, lalu K-nya 2 kali 90 itu kan 180, tambah 45, 225. Sehingga himpunan penyelesaiannya bisa kalian lihat itu 0, 45, 135, 180, 225, dan 360. Itu untuk permasalahan yang pertama ini ya. Oke, paham semuanya? Oke, sama ya seperti yang kemarin yang sudah Ibu jelaskan. Oke,
Berikutnya kita lihat, oh ini masih ada ternyata. Belum selesai ya. Untuk K sama dengan 3, itu untuk persamaan pertama dia tidak memenuhi. Kita lihat persamaan pertama. Ini K sama dengan 3. 3 kali 180 berarti melebihi 360. Berarti untuk K sama dengan 3 tidak memenuhi di sini. Tapi di sini untuk K sama dengan 3 ini masih bisa. Mengapa? 9 kali 3 itu kan 270. 270 ditambah 45 itu diperoleh 315. Jadi untuk rumus yang kedua itu masih memenuhi untuk nilai X-nya, yaitu 45 ditambah 3 kali 90. Sehingga ini himpunan penyelesaiannya yang diperoleh. Oke, paham semuanya? Jelas ya? Oke. Berikutnya kita lihat dengan soal nomor 2. Bagaimana dengan nomor 2 gitu ya? Di sini sin 3x sama dengan cos x gitu ya. Sin 3x sama dengan cos x. Soal yang kedua. Sin 3x sama dengan cos 3x. Oh, ini cos 3x ya. Di sini kok cos x ya. Oke, maaf diralat ya. Ini bukan 3x. Nah, ini tapi ini adalah cos x gitu ya. Sin 3x sama dengan cos x. Oke, ralat ya. Nah, di sini sin 3x sama dengan cos x. Ingat bahwa cos x sama dengan sin 90 derajat min x. Oke, ingat ya, cos x adalah sin 90 derajat min x. Dari mana ini? Ingat sudut yang berelasi yang Ibu jelaskan di pembahasan sebelumnya. Maka sin 3x sama dengan sin 90 min x. Oke. Nah, karena sudah sama-sama sin, baru bisa kita selesaikan. Sehingga diperoleh 3x sama dengan 90 min x plus k kali 360. Ini adalah alfa. Ya, ini adalah alfa. Oke. Sehingga 4x ini pindah ruas, 3x tambah 1. X menjadi 4X, lalu 90 tambah K kali 360. Nah, semua dibagi 4, jadi X sama dengan 22,5, 90 dibagi 4, 360 bagi 4, 90. Jadi ini rumus yang pertama. Oke, nah berikutnya kita lihat rumus yang kedua. 3x sama dengan 180 min 90 min x ditambah K kali 360. Setelah diproses, diperoleh bagi 2, x sama dengan 45 ditambah K kali 180. Jadi, dari kedua rumus ini, dari kedua rumus ini ya, kita substitusi nilai K-nya. Nah, di sini K yang kita masukkan 0, 1, 2. Pertanyaannya, kok kita selalu bertemu dengan K yang positif ya? Kenapa? Karena kebetulan interval kita itu dimulai dari 0 sampai 360. Nah, itu di arah yang positif. Dan kebetulan juga nilai alfa yang kita temukan itu ada nilai-nilai positif. Artinya, kalau kita memasukkan K-nya negatif, ya, misalkan K sama dengan min 1. Ini kan otomatis min 1 dikali 90 tuh min. Nah, ditambah lagi kalau ini min ya tambah banyak minnya gitu ya. Nah, tapi suatu saat K itu akan kalian temukan juga bisa bernilai, kalian bisa ambil K-nya itu nilainya negatif. Hanya lihat dulu interval batasnya nanti apakah memenuhi atau tidak saat mengambil K-nya negatif gitu ya. Oke, kita akan lihat nanti beberapa contoh yang lain. Oke, nah berikutnya K sama dengan 3, K0 dulu, dapat 22,5. Lalu untuk yang keduanya atau X-nya 45, lalu K-nya 1, disubstitusi saja ya, 22,5 tambah 1 kali 90 dan seterusnya, dapat 112,5. Yang ini rumus kedua itu dapat 225 ya. Lalu berikutnya K-nya 2 diperoleh 202,5, sementara yang rumus satunya 405. Nah, ini tidak memenuhi. Mengapa tidak memenuhi? Ini nggak bisa dipakai karena batas kita tadi di awal soal 360. Oke. Lalu berikutnya K-nya 3 diperoleh 292,5. Oke. Nah, ini sudah jelas di sini K-nya 2 saja tidak memenuhi, apalagi K-nya 3 gitu ya. Maka dari K0, 1, 2, 3 kita bisa menemukan himpunan penyelesaiannya. Yang pertama 22,5, 45, 102,5, 202,5, 225, lalu 292,5. Ini semua dalam bentuk derajat ya. Ini derajat semua, ini derajat. Oke, derajat ya.
Oke, semuanya. Jadi ini bukan penyelesaiannya. Gitu ya. Semuanya paham? Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau bentuk persamaannya sin PX sama dengan A, lalu cos PX sama dengan A, dan tan PX sama dengan A juga, gitu ya. Nah, artinya di sini, ini sebetulnya PX ini kan sama dengan kayak tadi ya. Tadi kan ada sin 3X sama dengan sin X. Nah, ini kan sebetulnya ini ya P ya, 3-nya P ya. Kalau dilihat 3-nya itu P gitu. Hampir sama sebetulnya seperti yang tadi. Oke, untuk bentuk yang seperti ini gitu. Hanya bagaimana penyelesaiannya? Jika kita menemukan sekarang bentuk-bentuk yang seperti ini, lalu sebelah kanannya itu adalah bilangan konstanta. Oke, nah kita lihat sekarang. Nah, amati contoh berikut ini. Di sini ada sin X sama dengan setengah. Nah, di sini berarti P-nya 1. Kenapa? Karena tidak ada apa-apa ya. Di sini tidak ada angka lain. Kalau ini sin 3X yang lain berarti P-nya 3. Nah, ini sin X sama dengan setengah berarti P-nya 1. Oke? Nah, di sini A-nya berarti setengah. Nah, bagaimana caranya untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini? Nah, kalian lihat di sini intervalnya agak panjang ya, 360 negatif ya dari sebelah kiri di mulai batas 0,0 sampai ke kanan 540. Jadi ini intervalnya agak panjang. Kemungkinan penyelesaiannya ini akan lebih banyak. Sin X sama dengan setengah. Kalian ingat bahwa untuk X berapa sih dia setengah? Ternyata di sini sin 30 juga setengah. Kita ambil salah satu ya. Jadi sin X sama dengan setengah itu sama dengan sin X sama dengan sin 30. Pertanyaannya adalah, apakah ada lagi bentuk-bentuk lain gitu ya yang memenuhi X-nya selain dari 30? Oke, jadi langkah 1, ubah persamaan sin X menjadi bentuk yang seperti ini. Ya, seperti yang di permasalahan kita sebelumnya gitu, di bahasan kita sebelumnya itu sin X sama dengan sin alfa gitu ya. Jadi rubah menjadi sin X sama dengan sin alfa gitu ya. Lalu langkah yang kedua, sin X sama dengan sin 30 sehingga diperoleh penyelesaian umumnya. Itu bisa kalian lihat. Ini jadi seperti ini. Ini ya. Ini kan alfa tambah K kali 360 atau 180 min alfa. Sehingga diperoleh ini ada dua penyelesaian ya. Rumus penyelesaian 1 dan yang ini 1. Oke. Nah, langkah 3 substitusi K-nya 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi ini juga bisa negatif ya. Bisa K-nya min 1 dan seterusnya gitu ya. Nah, kita lihat sekarang. Untuk K sama dengan 0, maka X-nya, jadi ini bisa negatif ya. Ini bisa K-nya itu min 1, min 2 gitu ya. Silahkan seandainya dia memenuhi. Oke. Nah, untuk K sama dengan 0 diperoleh X-nya 30 dengan 150. Lalu K-nya 1 diperoleh X yang pertama 390, yang kedua min 200. Ini ya tidak memenuhi ya. K-nya kalau K-nya 1 di yang ini dia tidak memenuhi. Kenapa? 1 kali 360 tambah 150. Ini 510 ya. 510 memenuhi ini 510. Oh, ini K-nya min 1, 30 di 330. Ini min 210 memenuhi. Ini memenuhi ya. Jadi K-nya min 1. Nah, ini memenuhi ya. Min 1 dia masuk. Itu seperti yang Ibu bilang ini. Hanya ini tidak tertuliskan ya, maaf ya. Jadi ini K-nya min 1, ini masuk min 210. Nah, kita lihat yang ini. Ini K-nya 1 masuk gak ya di rumus kedua? 180 ditambah, oke, K-nya 1 kali 360. 360 tambah 150 itu berapa? Berarti 510 ya, 510. Betul nggak? 510. Oke, betul ya? Nah, 510 kan masih di daerah ini ya. Oh, berarti dia memenuhi. Oke, ketinggalan, maaf. Ini ada di sini 510. Oke, jelas ya? Nah, jadi K-nya min 1 diperoleh min 330 masuk, karena ini batasnya min 360. Lalu min 210 juga masuk, karena ini juga masih min 360, artinya masih di daerah sebelumnya ya. Jadi kalau digariskan dia di sini min 360. Oke, gitu ya. Di sini kan min 330. Di sini min 210. Ini kan 0 ya jelas ya. Kalau ini 0.
Lalu ke sini kan nanti sampai dan seterusnya ada ini 540 dan seterusnya gitu ya. Jadi ini 540 dan seterusnya. Artinya dia masih masuk ya. Oke, supaya tidak bingung, Ibu hapus lagi ini. Oke, gitu ya. Gitu ya, paham ya maksudnya ya. Oke. Jadi di sini penyelesaiannya adalah min 330, min 210, 30, 150, 390, dan 510. Oke, jelas semuanya? Bisa dipahami? Oke, kalau bisa dipahami, nanti silakan kalian coba beberapa latihan soal yang Ibu sajikan ya. Lalu nanti kalian coba selesaikan. Ibu minta hari ini kalian nanti kumpulkan pekerjaannya ya, seperti biasa di kolom tugasnya ya. Oke, semuanya. Jadi di sini kita sudah membahas ya terkait dengan materi kita, yaitu bagaimana dengan sin PX sama dengan A, cos PX sama dengan A, dan tan PX sama dengan A. Tapi Ibu baru membahas yang sinnya saja. Nah, kalian silakan coba yang cos dan tan. Oke, Ibu berikan soal untuk kalian coba kerjakan bagaimana mengerjakan yang cos dan tan. Oke, itu saja bisa Ibu sampaikan untuk kali ini. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dengan baik. Terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan di minggu berikutnya gitu ya, di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.